Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 tahun 2021 BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari kelompok 3 dan kelompok kecil 5 yang beranggotakan Aulia Agustina dan Nurul Hairi Effendi. Dengan tutor pembelajaran agenda 3, Ibu Tina Purnamawati Eskom MAP. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mind mapping implementasi Wall of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seiring dengan kemajuan zaman, maka tidak terlepas juga dengan perkembangan digital. Oleh karenanya, kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi di era transformasi digital sekarang ini, yang bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan Wall of Government? Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Wall of Government juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Alasan mengapa diperlukannya Wall of Government. Yang pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, ego sentral dan kompetisi antar sektor. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Yang keempat, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Dan yang keempat, kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas. Tantangan-tantangan yang ada dalam praktik Wall of Government. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Kemudian, pada pola pelayanan publik terbagi ada 4. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya adalah pengurusan sertifikat tanah oleh kantor perwakilan Badan Pertanahan Nasional di tiap wilayah. Kedua, pola pelayanan terpadu. Pola pelayanan terpadu merupakan suatu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi yang terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pola pelayanan terpadu yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni pelayanan terpadu satu atap dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contoh, pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor di kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keempat, pola pelayanan elektronik.
Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan pemerintah adalah e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Praktek World of Government dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif atau menghasilkan berbagai produk dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Contoh, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran. Yang kedua, pelayanan jasa. Contoh, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pelayanan barang. Contoh, jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif. Contoh, penegakan hukum. Adapun implementasi World of Government di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang pertama ada e-Sakip atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang kedua e-Samsat. Yang ketiga Cika BPJS, Pandawa BPJS, dan Pikir BPJS. Yang keempat pelayanan terpadu satu pintu atau Dinas Penanaman Modal. Yang kelima Si Cantik Bumilku atau strategi pelacakan untuk peningkatan pemeriksaan antenatal care sesuai standar pada ibu hamil melalui kunjungan rumah. Yang keenam Si Peduli 3 Kilo atau Sistem Informasi Pengawasan Distribusi LPG 3 kg. Yang ketujuh Si Kawan GB atau Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola. Yang kedelapan e-Court atau mendaftarkan perkara perdata, gugatan, dan permohonan. Yang kesembilan e-Retring atau pembuatan surat keterangan. Yang ke-10 P3 online atau izin penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan. Sekian pemaparan dari kami tentang mind mapping implementasi World of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selalu jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.